Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Intan Febrianti dan teman saya Sri Rahayu Kurniasi. Hari ini kita bakal bahas topik penting banget loh, apalagi buat dunia bisnis dan teknologi, yaitu basis data dan sistem informasi manajemen. Di video ini kita bakal kupas dari pengertian, sejarah, jenis media penyimpanan, sampai perannya dalam memecahkan masalah. Jadi, siapin catatan kalian, kita mulai sekarang. Pernahkah kalian mendengar istilah basis data? Dan apa sih basis data itu? Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir, saling berhubungan, dan disimpan secara sistematis di dalam komputer. Tujuannya supaya data bisa dengan mudah diakses, dikelola, serta diperbarui. Kalau kita simpan data secara acak, misalnya file di laptop tanpa folder, pasti lama-lama bingung kan cari filenya? Nah, basis data membantu kita menyimpan data dengan struktur tertentu sehingga mudah dicari. Selain itu, basis data juga bisa menampung data dalam jumlah sangat besar, bahkan jutaan record, dan tetap bisa diakses dengan cepat. Makanya, semua perusahaan, lembaga pendidikan, bahkan aplikasi sehari-hari seperti Instagram atau Shopee, semuanya pakai basis data. Dulu sekali, di abad ke-19, data disimpan dengan kartu punch. Bentuknya mirip kertas berlubang, lalu berkembang ke magnetic disk seperti disket dan hard disk. Sekarang kita kenal optical disk, flash disk, SSD, sampai cloud storage. Perkembangan media ini sangat berpengaruh pada kecepatan dan efisiensi pengolahan data. Jadi bisa dibayangkan bukan, dari zaman kartu punch yang harus dibaca mesin besar, sekarang tinggal klik di smartphone, data langsung muncul dalam hitungan detik. Secara umum, media penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu media penyimpanan primer dan media penyimpanan sekunder. Media penyimpanan primer biasanya RAM dan sifatnya sementara. Kalau komputer mati, datanya hilang. Fungsinya untuk membantu proses cepat saat aplikasi berjalan. Untuk media penyimpanan sekunder, contohnya hard disk, SSD, optical disk, flash disk, dan cloud. Media penyimpanan ini dipakai untuk penyimpanan jangka panjang. Semakin canggih media penyimpanan, semakin cepat juga akses datanya. Misalnya, SSD lebih cepat dari hard disk, dan cloud lebih praktis karena bisa diakses dari mana saja. Media penyimpanan punya pengaruh besar terhadap pemrosesan data loh. Kalau pakai media cepat seperti SSD, sistem bisa membuka data dalam hitungan detik. Kalau pakai media lama seperti hard disk jadul, akses data bisa lambat. Dan kalau pakai cloud, datanya bisa diakses kapan saja, tapi tergantung juga dengan koneksi internet. Bayangkan kalau sebuah bank pakai media penyimpanan lambat, nasabah bisa ngantri panjang banget hanya untuk cek saldo. Jadi, pilihan media penyimpanan sangat menentukan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja. Basis data dikelola oleh perangkat lunak khusus yang disebut DBMS atau Database Management System. Contohnya MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL. Fungsi di BMS gak cuma nyimpen data aja loh, tapi juga mengatur keamanan data, menghindari data ganda, menyediakan akses bagi banyak pengguna secara bersamaan, dan menjaga konsistensi data. Kalau basis data fokus ke penyimpanan, sistem informasi manajemen fokus ke pengolahan data menjadi informasi. Sistem informasi manajemen berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, misalnya otomatisasi laporan keuangan atau data absensi karyawan. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan, karena manajer bisa melihat data akurat dan real time. Yang ketiga memperbaiki koordinasi antar bagian, karena setiap divisi bisa mengakses informasi yang sama. Yang keempat yaitu mengurangi biaya,
karena proses manual diganti dengan sistem otomatis. Yang terakhir, meningkatkan inovasi. Data pelanggan bisa dianalisis untuk menciptakan produk baru. Bagaimana SIM membantu memecahkan masalah? Contohnya, di perusahaan retail, kalau penjualan turun, SIM bisa menampilkan data stok barang, data tren pembelian, bahkan perilaku konsumen. Dari sana, manajer bisa tahu apakah masalahnya di harga, kualitas, atau promosi. Jika di rumah sakit, SIM bisa menyimpan data pasien, sehingga dokter cepat menemukan riwayat penyakit. Hal ini mempercepat diagnosa dan mengurangi kesalahan. Dan jika di kampus, SIM membantu dosen dan mahasiswa dalam hal absensi, nilai, sampai sistem KRS. Kalau ada masalah, SIM bisa menyediakan backup. Jadi, SIM bukan sekedar menyimpan data, tetapi benar-benar membantu organisasi dalam memecahkan masalah. Apakah penerapan SIM juga punya tantangan? Tentu saja, dalam penerapan SIM, kita pasti membutuhkan biaya, butuh investasi besar untuk hardware, software, dan juga pelatihan. Berikutnya yakni sumber daya manusia. Harus ada tenaga ahli yang bisa mengelola sistem. Kemudian keamanan, sebab data harus dijaga dari ancaman hacker atau kebocoran. Dan yang terakhir, budaya organisasi. Karyawan harus mau beradaptasi dengan sistem baru. Seiring waktu, SIM makin canggih dengan teknologi baru seperti Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things. Big Data bisa menganalisis data dalam jumlah besar, contohnya data transaksi e-commerce. Artificial Intelligence membantu prediksi tren penjualan atau rekomendasi produk. Cloud Computing bikin data bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Internet of Things, misalnya data sensor di pabrik langsung masuk ke sistem untuk dipantau real time. Jadi jelas, SIM akan terus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis modern. Perbedaan database dan file biasa. Kalau kalian tanya, kenapa sih gak pakai Excel aja? Excel bagus untuk data kecil, tapi kalau datanya jutaan, bisa lemot, rawan rusak, dan gak aman. Sedangkan database lebih kuat, bisa diakses banyak orang sekaligus dan lebih aman. Jadi, ibaratnya Excel itu rumah kecil, database itu gedung pencakar langit. Konsep data dan informasi. Data itu fakta mentah, belum punya makna, contohnya angka 1000. Kalau informasi, yaitu data yang sudah diolah jadi bermakna, contoh, 1000 adalah jumlah pengunjung website hari ini. Jadi, SIM tugasnya mengubah data menjadi informasi dan dari informasi memberikan pengetahuan. Karakteristik basis data yang baik itu, yang pertama, terintegrasi, yang artinya data tidak tercecer di banyak tempat. Kedua, konsisten, yaitu data tidak ganda. Tiga, akurat, yakni sesuai dengan fakta. Yang keempat, aman, ada hak akses user. Contohnya, data absensi mahasiswa harus terintegrasi dengan data nilai biar gak ada salah hitung. Jenis database. Yang pertama adalah hierarki, berbentuk pohon, dipakai di awal perkembangan komputer. Kedua, jaringan, data bisa punya banyak hubungan. Yang keempat, relasional, paling banyak dipakai sekarang, contoh MySQL, SQL Server.
Yang terakhir, keempat, non-SQL, dipakai di aplikasi modern kayak Instagram dan Netflix. Peran SIM dalam level manajemen. SIM beda fungsi di setiap level organisasi. Yang pertama, level operasional, catat transaksi harian, contoh kasir Alfamart. Yang kedua, level manajerial, buat laporan dan evaluasi, contoh laporan bulanan penjualan. Yang terakhir, level strategis, membantu dalam pengambilan keputusan besar, contoh strategi ekspansi ke kota baru. Contoh kasus nyata, pada Gojek atau Grab, data lokasi driver dan pelanggan diproses secara real time, fungsinya untuk efisiensi waktu. Yang kedua itu Shopee atau Tokopedia, rekomendasi produk pakai database besar plus sistem informasi, jadi bikin belanja lebih personal. Penerapan SIM di kehidupan sehari-hari, contohnya aplikasi absensi online kampus, e-wallet seperti OVO, Dana, dan GoPay, sistem pemesanan tiket online kereta dan pesawat. Semua ini gak bisa jalan tanpa basis data dan juga SIM. Isu etika dan keamanan. Data adalah aset penting, ada isu privasi di dalamnya. Contoh kasus, kebocoran data pelanggan. Solusinya yaitu melakukan enkripsi, otorisasi, dan backup data secara rutin. Masa depan basis data dan SIM. Integrasi dengan AI, analisis otomatis, blockchain, transparansi dan keamanan data, IoT, data sensor langsung masuk ke database. SIM akan makin pintar, bahkan bisa memberikan rekomendasi keputusan otomatis. Jadi, dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa basis data bukan sekadar tempat nyimpen data, tapi fondasi utama dalam mengatur, mengakses, dan menjaga kualitas informasi. Sementara sistem manajemen informasi bukan hanya alat bantu, tapi benar-benar jadi solusi dalam pemecahan masalah, mendukung pengambilan keputusan, dan bahkan membuat peluang inovasi. Basis data bukan sekedar tempat nyimpen data, tapi fondasi utama dalam mengatur, mengakses, dan menjaga kualitas informasi. Sementara sistem manajemen informasi bukan hanya alat bantu, tapi benar-benar jadi solusi dalam pemecahan masalah, mendukung pengambilan keputusan, dan bahkan membuka peluang inovasi. Di era digital sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan basis data dan SIM, dari belanja online, pesan ojek, sampai urusan kuliah. Jadi, memahami konsep ini bukan cuma penting buat mahasiswa IT atau entrepreneur, tapi buat semua orang yang hidup di zaman serba digital. Nah, jadi kesimpulannya basis data itu merupakan fondasi penting buat nyimpen dan ngelola data. Media penyimpanan ngaruh banget pada kecepatan pemrosesan data. Sementara itu, sistem manajemen informasi punya peran besar dalam mecahin masalah, ngambil keputusan, dan juga inovasi. Sekian pembelajaran terkait basis data dan sistem informasi. Semoga materi yang kita sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian dan bisa jadi bekal baik di dunia akademik maupun dunia kerja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.